Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika baik syaratnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk syaratnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan sholat, agar pahala sholat menjadi sempurna. Baik sholat wajib, maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memerhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Berikut 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. 1. Busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah mengerjakan sholat dengan mengenakan hamisyah, jenis baju yang terbuat dari bulu, yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jam ibn Hudzaifah dengan hamisyah ini. Dan bawalah kepadanya anbijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya hamisyah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Shalah, Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawadi, Al-Shalah, An-Nasai dalam kitab Al-Shalah, Ibn Majah dalam kitab Al-Libas, Malik dalam Al-Muwatta, serta Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubro. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis, yang bergambar, yang dibuat tutup, tabir, di samping rumahnya. Lantas Rasulullah bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Shalah dan kitab Al-Libas. 2. Sarung celana yang melewati mata kaki bagi laki-laki. Dari Abu Hurairah ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang, beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau berpaling, lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil, sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad, dan Nasai. Imam Nawawi berkata, sanadnya syahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun, ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati. 3. Sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki berdiri, menghadap Nabi lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Ibn Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid,
Sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak. 4. Kemeja atau pakaian pendek, sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja maupun kaos pendek ketika sholat. Pada saat ruku, ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas, karena terlalu pendek. Pada waktu itulah, punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku, atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu, bisa mengakibatkan sholat menjadi batal. Dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri barat. 5. Menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, dan dilarang menjadikan satu baju, menyingsingkannya, dan rambut, menjalinnya." Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Asy-Syalah, An-Nasa'i dalam kitab Asy-Syalah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah al-Syalah dan Ibnu Huzaimah dalam kitab Asy-Syalah. 6. Kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun." 7. Baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Syaikh Al-Albani berkata bahwa, celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama, bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir. Sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat, setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun, seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.